Hening malam menyelimuti sebuah kota kecil, di pinggiran sebuah kamar sempit dengan lampu redup. Anggi mematuk diri di depan cermin retak. Wajahnya yang dulu cerah kini menyimpan luka yang tak terlihat. Bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari dirinya sendiri. Ini bukan hidup yang aku inginkan. Gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam gedung kipas angin tua yang berderit. Semua berawal dari 3 tahun yang lalu. Saat ia masih seorang gadis 17 tahun yang penuh mimpi. Anggi ingin menjadi seorang perawat membahagiakan ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ayahnya sudah lama meninggal dan satu-satunya figur laki-laki di rumah adalah kakeknya, seorang pria tua yang diam-diam menyimpan kegelapan. Suatu malam saat ibunya lembur, Anggi mendengar langkah kaki berat mendekati kamarnya. "Kakek, ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan polos. Pria itu tak menjawab, dia hanya menatapnya dengan sorot mata yang membuat Anggi merasa tidak nyaman. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Luka yang tak terlihat. Ketika Anggi menyadari bahwa dirinya hamil, dunia akan runtuh. Dia mencoba memberitahu ibunya, tapi wanita itu tak percaya. "Kamu pasti bohong. Kamu mempermalukan keluarga ini." "Siapa laki-laki itu?" teriak ibunya sambil menamparnya. "Bu, ini kakek," jawab Anggi, lirih air matanya tumpah tanpa bisa dihentikan. Seketika ibu terdiam, wajahnya berubah pucat. Tetapi bukan untuk membela Anggi, sebaliknya ia menolak kebenaran itu dengan keras. "Jangan fitnah bapak saya. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi sekarang juga." Dan malam itu Anggi diusir tanpa ampun. Tanpa tujuan, Anggi berjalan tanpa arah. Dengan janin yang tumbuh di perutnya, ia merasa seluruh dunia menghakiminya. Dalam keputusasaan, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yuni, yang bekerja sebagai pelayan di sebuah bar remang-remang. "Kamu butuh tempat tinggal. Ikut aku, tapi hidup di sini keras. Kamu harus tahu itu," kata Yuni sambil menatap Anggi dengan penuh iba. Anggi tak punya pilihan lain. Dia mulai bekerja di bar itu, melayani pelanggan yang memandangnya seperti barang dagangan. Saat anaknya lahir, ia memberikan nama Cahaya, berharap anak itu bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, menjadi seorang ibu tunggal di dunia malam bukanlah hal yang mudah. "Anggi, kalau terus begini, kamu gak akan bisa lepas dari lingkaran ini," kata Yuni suatu malam. "Aku gak punya pilihan lain, Yuni. Semua pintu sudah tertutup untukku," balas Anggi dengan suara parau. 3 tahun berlalu, Cahaya kini tumbuh menjadi anak kecil yang ceria, meski hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari ketika Anggi sedang melayani seorang pelanggan, dia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. "Anggi!" Dia menoleh dan melihat ibunya berdiri di sana, tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. "Ibu!" Anggi hampir terjatuh. Gelas yang dipegangnya. Ibunya menangis mendekatinya dengan langkah gemetar. "Maafkan ibu. Ibu salah karena gak percaya sama kamu dulu. Ibu baru tahu semuanya setelah pakai meninggal." Dia meninggalkan surat pengakuan. Anggi terdiam, air matanya tumpah tanpa bisa dihentikan. Namun luka itu sudah terlalu dalam. "Kamu bilang maaf setelah semua yang aku lalui, Ibu. Setelah aku kehilangan segalanya." Suaranya pecah, penuh kemarahan dan kesedihan yang terpendam selama bertahun-tahun. Ibunya hanya ingin kita mulai lagi. "Ulanglah, Cahaya butuh masa depan." Anggi menatap anaknya yang sedang bermain di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya ia merasakan sedikit harapan. Malam itu Anggi memutuskan meninggalkan dunia malam. Dia tahu jalan menuju perbaikan akan sulit, tapi demi Cahaya dia akan berjuang. "Aku ingin Cahaya punya hidup yang lebih baik, Bu. Kalau kamu benar-benar mau membantuku, aku akan mencoba mempercayaimu lagi," katanya akhirnya. Dengan dukungan ibunya, Anggi mulai lembaran baru, meski masa lalunya tak bisa dihapus. Dia belajar untuk menerima bahwa setiap luka memiliki pelajaran, setiap kegelapan menyimpan secerah cahaya. 3 bulan setelah meninggalkan dunia malam, Anggi berusaha keras membangun hidupnya kembali. Ia bekerja di sebuah kedai kecil, menyisakan uang sedikit demi sedikit untuk Cahaya. Ibunya membantu jaga anak itu, tapi hubungan mereka belum sepenuhnya pulih. Luka lama masih sering muncul dalam percakapan, membuat dinding yang tak terlihat di antara mereka. Namun dunia ternyata tidak sebaik Anggi harapkan. Kerap kali pria-pria yang melihat di kedai memandangnya seperti barang murahan, membawa kembali kenangan pahit dari masa lalunya. "Hai cantik, aku ingat kamu dulu kerja di bar, kan?" ujar seorang pelanggan dengan senyum sinis.
Anggi mengabaikan tetapi hatinya remuk. Ia merasakan tak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Suatu malam, seorang pria bernama Jeffrey yang sering datang ke kedai mulai mendekatinya. Dia tampak berbeda, ramah, perhatian, dan memberi Anggi harapan akan cinta sejati. "Kamu wanita kuat, Anggi. Aku kagum sama kamu," katanya suatu malam sambil menatap rumput. Anggi yang sudah lama merindukan kehangatan akhirnya membuka hatinya. Mereka menjalin hubungan singkat. Namun ketika Anggi beritahu Jeffrey bahwa ia hamil, pria-pria itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. "Aku nggak siap untuk ini, Anggi, maaf." Itulah pesan terakhir yang ia terima sebelum nomor Jeffrey tak aktif lagi. Patah hati, Anggi mencoba bangkit lagi, namun rasa kesepian sering menyeretnya pada hubungannya salah. Dalam 2 tahun berikutnya, ia bertemu 3 pria lain, semuanya menjanjikan cinta kebahagiaan. Tetapi semuanya berakhir sama. Ketika Anggi memberitahu bahwa ia mengandung, mereka semua pergi meninggalkan luka semakin dalam. "Apa aku ini kutukan? Kenapa mereka semua lari? Apa salahku?" Tangis Anggi. Satu malam, tubuhnya bergetar hebat di sudut kamar sempit. Ibunya yang sudah lelah melihat Anggi jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya bisa menahan diri. "Anggi, sampai kapan kamu terus begini? Anakmu butuh ibu yang kuat. Kamu harus berhenti menggantungkan diri pada laki-laki." "Aku juga gak mau begini, Ibu, tapi aku cuma ingin dicintai, apa itu salah?" balas Anggi, air matanya mengalir deras. "Dicintai gak berarti kamu harus menyerahkan semuanya ke orang yang gak pantas, Anggi. Kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri." Kata-kata itu menampar Anggi, tetapi juga membuka matanya. Kini Anggi memiliki 4 anak dari 4 pria berbeda. Semuanya pergi meninggalkannya. Cahaya yang kini berusia 7 tahun sering membantu menjaga adik-adiknya. Satu malam, ketika Anggi duduk di depan cermin, ia melihat bayangan dirinya yang dulu seorang gadis muda dengan mimpi besar. Tapi cermin itu juga menunjukkan kenyataan seorang wanita yang lelah, dengan wajah yang menyimpan kesedihan mendalam. "Aku harus berubah," gumamnya. Besokan harinya Anggi mulai menghubungi organisasi sosial yang menawarkan bantuan untuk ibu tunggal. Ia mendaftar kursus menjahit gratis, berharap bisa membangun hidup yang lebih stabil. Namun perjalanan ini tidak mudah. Orang-orang masih memandang rendah dirinya, menyebut dengan julukan kejam. "Itu Anggi yang punya anak banyak dari berbeda-beda," bisik seorang tetangga saat dia lewat. Anggi mendengar tapi ia milih diam. Untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa hidup bukan tentang pembuktian sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang memberikan yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Tahun-tahun berlalu, Anggi berhasil membuka usaha kecil-kecilan menjahit pakaian. Anak-anaknya tumbuh dalam kesederhanaan, tapi dengan kasih sayang yang tulus dari ibunya. Cahaya yang kini remaja sering membantu di toko jahit itu. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah kecil mereka, Cahaya tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa hidup kita sulit sekali? Kenapa kita enggak seperti keluarga lain?" Anggi terdiam sejenak menatap langit malam yang penuh bintang. "Karena ibu pernah salah langkah, nak. Tapi dari kesalahan itu, ibu belajar untuk bangkit. Dan kamu tahu yang membuat ibu terus kuat." "Apa itu, Ibu?" "Kamu dan adik-adikmu, kalian ada alasan ibu tetap bertahan." Cahaya tersenyum, lalu memeluk ibunya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anggi merasa ada cahaya yang telah menyinari jalannya yang kelam. Ia tahu masa lalunya tidak pernah hilang, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.